1 jam ya. Jadi IMD itu adalah di mana bayi mencari payudara ibunya untuk proses menyusui ya. Nah, kadang-kadang walaupun kita nunggu 1 jam pertama, itu si bayi belum tentu langsung bertemu dengan payudara ibunya ya. Tapi dengan kita melakukan IMD maka meningkatkan keberhasilan dalam proses menyusui. Nah, ada 4 rekomendasi WHO dalam rangka menyukseskan tentang ASI ya. Pertama adalah melakukan IMD. Kemudian yang kedua, kira-kira apa? Melakukan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu artinya apa? Pemberian ASI kepada bayi ya, murni ASI ya. Jadi kalau dikasih air putih, berarti kita udah menggagalkan yang namanya ASI eksklusif. Tapi kalau bayinya sakit, boleh dikasih obat nggak? Boleh ya. Kalau bayi sakit dikasih obat dengan tetap melanjutkan si ASI-nya tadi ya. Bayi boleh dikasih madu nggak? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi ASI eksklusif itu sampai berapa bulan? 6 bulan ya. ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja tanpa yang lainnya sampai kurang lebih ulang tahun dia yang ke-6 bulan ya. Nah, kemudian apalagi rekomendasi WHO pemberian MPASI. Kapan start MPASI, makanan pendamping ASI? Ya, pasti ulang tahun 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya harus start MPASI kurang dari 6 bulan, itu atas rekomendasi dari dokter ya. Mungkin ada masalahnya. Nah, kemudian apa satu lagi rekomendasi WHO? Menyusui sampai kapan? 2 tahun. Ya, menyusui sampai usia bayi 2 tahun. Kita belajar dulu tentang menyusui itu adalah salah satu organ yang diperlukan adalah payudara pada ibunya ya, yaitu kelenjar yang terletak di bawah kulit dan di atas otot dada yang berfungsi memproduksi ASI untuk nutrisi bayi. Kita menggunakan kanan dan kiri, biasanya mempunyai kiri lebih besar daripada kanan. Berat setiap payudara biasanya normalnya 200 gram. Ketika kehamilan di atas 100 gram, menyusui itu kurang lebih 400 gram. Jadi sejak kapan ASI diproduksi? Ya, sejak kehamilan kurang lebih usia kandungan ibu itu 4 bulan ya. Jadi di situ ductus pulmonis dibentuk, kemudian lobulus-lobulusnya semakin banyak ya, dan mulai terjadinya proses produksi ASI. Tapi kenapa ASI nggak keluar dari kehamilan? Nah, apa kira-kira hormon yang mempengaruhi produksi ASI? Ada 2. Ya, salah satunya prolaktin, yang kedua adalah oksitosin. Nah, kenapa kalau hamil prolaktin sama oksitosin itu nggak keluar? Karena ditekan oleh hormon estrogen, progesteron. Ya, jadi kalau kita proses melahirkan, estrogen dan progesteron itu kan turun. Barulah jadi ada dari si prolaktinnya. Ya, jadi selama kehamilan, estrogen dan progesteron memberikan feedback negatif ke hipotalamus sehingga pH-nya nggak keluar, jadi mungkin sebenarnya tidak menghasilkan si prolaktin. Ya. Ini payudara itu terdiri dari putik susu, ya, sinus lactiferus, ya, ductus lactiferus, ductus, lobulus, alveoli dan jaringan lemaknya. Menyusui itu di mana deh? Di mana? Ya, ini areola ya. Kenapa di areola? Karena di dalam areola itu belakangnya itu ada ductus dan si sinus lactiferusnya tadi ya. Kalau di putik nggak ada apa-apa ya. Nah, ingat prinsip menyusui adalah menyusui itu di areola ya. Nah, ini ya pertama payudara kita lihat ini putih, ini ductus ya, ini jaringan lemak ya tadinya, dan ini adalah lobulus ya. ASI itu diproduksi oleh sel-sel epitel di dalam alveolar, kemudian dikumpulkan di dalam lumen alveolus. Dengan kontraksi nioepitel, ASI kemudian dialirkan melalui ductus lactiferus menuju ductus susu. Tapi kalau nggak ada puting atau puting yang retraksi ke dalam, bisa menyusui nggak? Tetap bisa menyusui ya, karena menyusui itu di areola ya. Walaupun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika terjadi puting retraksi ya. Salah satunya adalah dengan membuat si putingnya itu keluar dengan menggunakan sperm ya. Hormon yang bekerja untuk menyebabkan kontraksi nioepitel ini apa?
Jadi kan ada dua tadi hormonnya ya, ada prolaktin, ada oksitosin. Bedanya apa? Untuk supaya biochemical ini berkontraksi, hormon yang diperlukan adalah hormon oksitosin. Makanya dengan hormon oksitosinnya banyak, makanya juga aksi nyembur-nyembur gitu, let down reflex. Artinya apa? Ketika misalnya si bayi itu menangis di rumah, dia pengen menyusus, ibu akan merasakan payudaranya tegang, payudaranya terisi, ya. Dan itu adalah salah satu bentuk rangsangan, bentuk salah satu hormon oksitosin itu bekerja. Nah, apa bedanya dengan prolaktin? Nah, kalau prolaktin itu adalah rangsangan supaya si hipotalamus prolaktin merangsang supaya asinya itu jadi banyak. Jelas ya? Jadi supaya produksi asi. Nah, caranya supaya prolaktin itu keluar dengan apa? Dengan salah satunya tadi si hisapan bayi. Ya. Ada 3 jenis hisapan bayi yang nanti akan mempengaruhi produksi dari prolaktin. Nah, jadi ada produksi, ada pengeluaran asi. Payudara itu kalau dibentuk sejak embryo berusia 18 bulan dan selesai ketika mulai menstruasi. Nah, siklus laktas itu adalah progenesis stadium 1, yaitu pada saat kehamilan dimulai pada saat usia bulanan ya, di mana pada saat itu terjadi penambahan dari dan pembesaran ovulus dan alveolus. Progenesis stadium 2 itu akhir kehamilan sampai persalinan 2-3 kali, di mana sekresi asi di mana yang keluar pertama kali persalinan apa? Ya. Kemudian progenesis stadium 3 yaitu disebut galactopoiesis mempertahankan sekresi asi dari 4-9 hari dan seterusnya. Evolusi asi baru mulai berhenti atau berkurang ketika ibunya sudah mulai berhenti menyusui. Apa aja sih persiapan payudara untuk laktasi ya? Pertama tadi ada estrogen yang tinggi untuk perkembangan utus, progesteron tinggi, pembentukan alveoli. Ada prolaktin tinggi dan HCG akan membantu sintesis enzim pada produksi asi. Pada setengah awal kehamilan akan terjadi perubahan payudara. Setengah akhir menghasilkan asi, kemudian sekresi asi ditahan hingga pasca persalinan akibat tingginya pada estrogen yang meningkat tersebut. Apa sih setelah bersalin terdapat dua hormon ya, prolaktin, sekresi asi, oksitosin, ejeksi asi ya. Keduanya bekerja di bawah pengaruh neuroendokrin yang dirangsang oleh proses nutrisi. Oksitosin dihasilkan oleh hipofisis apa? Ya, dua hormon yang dihasilkan oleh hipofisis posterior apa jadi? Ya, ADH dan oksitosin. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah stres ya. Bayi menangis akan merangsang pelepasan asi. Stres namanya menyebabkan inhibisi pelepasan asi. Jadi prinsipnya adalah ibu menyusui harus bahagia ya. Salah satu bekerja itu adalah adanya dukungan keluarga atau support system ya. Baik ibu yang terutama pastinya suami ya, kemudian orang tua dalam mendukung supaya asinya itu asinya itu bisa memberikan asi eksklusif ya. Biasanya kecenderungan kita adalah ketika bayi menangis itu pasti dibilang udah kasih susu formula aja. Padahal banyak penyebab bayi menangis karena bayi cuma bisa ngomong dari menangis ya. Kira-kira apa sih penyebab bayi menangis selain dia ngomong itu kurang minum? Ada jadi. Ya, bayi sering polik ya. Tadi lama butuh kasih selain itu apa? Suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin juga bikin bayi menangis. Bayinya menangis, pokoknya penuh juga bikin bayi menangis. Jadi banyak hal yang harus dievaluasi. Karena kecukupan asi apa kira-kira? Ya, bayinya pada saat menyusul tiba-tiba tertidur. Tapi tanda objektifnya, tanda yang akurat menandakan bahwa bayi itu asi. Pasti berat badan bayinya naik, maksudnya perlunya kita menimbang berat badan bayi itu per bulannya ya. Dalam 1 bulan pertama itu berat badan bayi bisa naik sampai 800 gram. Jadi ketika berat badan bayi naik 800 gram dibandingkan pada saat dia lahir, itu artinya adalah berat badan asinya cukup. Selain itu apa yang bisa kita nilaikan dari? Oke, aktif ini Pampersnya ya. Bayi itu dikatakan baik itu jika dia buang air kecil lebih dari 6 kali
Kalau kita cukup minum kan artinya kita kurang lebih kencing sehari 7-8 kali ya, karena kalau udah lebih dari 7 kali juga tuh mungkin ada masalah lainnya yang misalnya infeksi saluran kemih. Kemudian warna kencing kita berwarna jernih. Nah, ini tadi refleks prolaktin dan pembentukan ASI. Pada saat laktasi, semburan pelepasan prolaktin dalam jumlah banyak terjadi selama bayi besar. Ujung saraf sensorik pada puting akan melalui tulang belakang merangsang hipotalamus mengeluarkan prolaktin releasing hormone ya, sehingga merangsang hipofisis anterior mengeluarkan prolaktin, sehingga nanti epitel alveolinya akan terisi dengan ASI, terjadi pembentukan ASI. Penguasaan ASI ini terus berlangsung selama bayi masih terus menyusui, serta adanya pengeluaran oksitosin meskipun ASI akan terus berkurang dalam alveoli tidak akan dikeluarkan. Inilah nanti misalnya masalahnya adalah apa? Dress-and-Gorge, mastitis yang ibunya puting, lecet ya, yang menyebabkan si prolaktin yang keluar, tapi oksitosinnya itu nggak bisa bekerja maksimal karena bayinya udah menyusui ya. Jadi nanti bengkak ya, karena kalau udah puting lecet biasanya ibu malas menyusui. Kenapa? Iya, karena merasa prolaktin ini terutama terjadinya pada mana? Pagi, siang, sore, malam. Ya pada malam hari ya, makanya ibu juga selain untuk memenuhi kecukupan ASI, prolaktin itu akan keluar di malam hari. Jadi tetap harus menyusui supaya ASINya banyak. Ataupun kalau misalnya ya sekarang kita bilangnya ada istilah juga pumping malam hari atau pumping ya, supaya ASI prolaktinnya itu keluar jadi ASINya banyak. Nah inilah yang saya bilang tadi tentang refleks oksitosin yang membawa refleks ya. Jadi sama merangsang tapi hipofisis posterior. Jadi pengeluaran oksitosin, kontraksi itu beda pengeluaran ASI. Makin sering menyusu, pengosongan aneuris dan saluran makin baik, sehingga kemungkinan saluran ASI semakin kecil dan menyusui semakin lancar dan terinfeksi. Oksitosin juga dapat membantu kontraksi endometrium dalam proses inflamasi uterus. Jadi salah satu manfaat ASI bagi ibu, manfaat menyusui bukan manfaat ASI, yaitu adanya bonding ibu dan bayi jadi lebih cerdas, dan salah satunya adalah mengatasi perdarahan postpartum, karena oksitosin itu berfungsi dalam menyebabkan kontraksi dari endometrium. Jadi kadang-kadang di awal pada saat kita melahirkan itu ibu-ibu sering merasakan bahwa perutnya nyeri ya, itu adalah kontraksi dari rahim. Dimana pada normalnya memang ketika terjadi setelah melahirkan, uterus itu harus berkontraksi untuk mengecil dan menutup pembuluh darah yang terbuka selama proses persalinan. Nah, pelepasan prolaktin tergah ya tadi. Terus ini mekanisme umpan baliknya. Jadi jelas yang ada dua, bentuknya ejection dari oksitosin, secretion dari prolaktin. Nah, sebenarnya salah satu metode KB adalah metode aminori laktasi. Kenapa kira-kira KB dengan menyusui itu bisa menghambat terjadinya menstruasi? Jadi metode tadi. Tahu? Kira-kira? Karena prolaktin yang tinggi itu akan menyebabkan feedback negatif ke hipotalamus sehingga GnRH tidak bekerja. Gonadotropin releasing hormone itu nanti kan dia berpengaruh. Udah belajar siklus mens? Udah ya. Nah, jadi kalau GnRH itu akan memicu hipofisis anterior melepaskan apa? FSH dan LH. FSH dan LH itu berfungsi untuk pematangan pematangan sel telur ya. Kalau sel telur itu tidak dibuahi, jadilah menstruasi. Nah, karena kita menyusui prolaktin itu tinggi, jadi GnRH itu tidak diproduksi, jadi tidak ada pematangan sel telur, jadi tidak haid. Ya. Sebenarnya secara normatif ya, kalau ibunya memang melakukan yang namanya ASI eksklusif, artinya dia menyusui ya per 2 jam atau on demand biasanya. Jadi kalau per 2 jam kurang lebih 8 kali ya 8 kali dari menyusui sehari, itu dia harusnya nggak haid. Makanya dibilang bahwa menyusui bisa menjadi salah satu metode kontrasepsi. Nah, tapi pada beberapa ibu dia mengaku dia ASI eksklusif, tapi kok haid. Nah, kita nggak tahu nih apakah proses betul-betul ASI eksklusif ataukah memang ada hal lain yang menyebabkan dia udah mulai haid. Ketika masa postpartum udah mulai haid, itu berarti masalah suburan kembali. Dia bisa kapan saja terjadi kehamilan kembali. Jadi kalau misalnya dia menyusui tapi dia haid, berarti kita butuh
tambahan metode kontrasepsi, nggak bisa menyusui itu jadi metode kontrasepsi. Jelas ya? Kalau intinya, kenapa sih orang bisa hamil? Karena adanya pematangan satu urat, tapi kan dia harus haid ya. Jelas ya, Bik? Jadi kalau nggak haid, makanya dibilang gangguan siklus haid akan mengganggu proses kehamilan. Jadi menyebabkan bisa terjadi infertilitas apapun halnya yang menyebabkan apapun halnya yang menyebabkan gangguan. Nah, kita belajar bahwa menyusui itu dipengaruhi oleh juga misalkan dari makanya misalkan dari ada rutin refleks ya, ada refleks pemisah dan refleks penahan. Apa itu rutin refleks? Jika bayi berlahir disentuh pipinya, maka bayi akan menolak ke arah sentuhan. Kemudian itu dirangsang dengan papila main, bayi akan membuka mulut dan akan menangkap usus susu. Nah, apa itu refleks pemisah? Yaitu timbul bila alat bayi tersentuh, kemudian putih mencapai bagian belakang palaku, maka sebagian besar adalah harus tertangkap di udara. Kemudian ketiga, sinus aktivitas yang berada di bawah areola tertekan antara gusi dan profesional adalah jadi ketika bayi itu menemukan gusi. Nah ini ya penjelasannya. Nah jadi menyusui itu adalah kontingen ya. Nah tapi jadi kan kita belajar bahwa menyusui itu per 2 jam ya. Tapi kalau misalnya 3 jam bayinya juga nggak bangun ya tolong dibangunkan jadi ya. Karena sebenarnya siklus hidup bayi itu di awal dia mungkin 1 bulan 2 bulan pertama itu memang lebih banyak tidurnya daripada aktivitasnya ya. Makanya dianjurkan untuk ibunya supaya membangunkan bayinya untuk dia menyusui. Paling tahu 3 jam dia nggak menyusui itu harus dibangun. Semakin sering menyusu, payudara memproduksi ASI makin banyak termasuk pada bayi. Jadi sebenarnya pada bayi itu kalau mamanya mau, mamanya semangat tuh juga bisa mendapatkan ASI eksklusif ya. Karena secara kalau dia si bayinya menyusu, bayinya kuat, menyusunya pada 2 payudara, artinya berarti pengosongan payudara itu kan jadi lebih baik ya. Harusnya ASI-nya akan terproduksi secara terus. Produksi ASI berkesinambungan. Setelah payudara disusukan, maka terasa kosong dan melunak, bukan kekurangan ASI ya, tapi karena bayi berhenti memisah. Produksi ASI itu kurang lebih 600 sampai 1000 cc per hari. Tapi ini akan meningkat berdasarkan dari kebutuhan bayi ya. Kalau di awal persalinan itu nggak mungkin ASI-nya 600 sampai 1000 cc. Ya biasanya 30 cc. Karena kenapa kebutuhan bayi? Nah ini yang harus kita ajarkan ke ibunya. Di hari pertama kedua dan hari pertama kedua setelah proses persalinan itu ukuran lambung bayi sebesar hanya sebesar kelereng. Dia hanya butuh 5 sampai 7 cc. Jadi nggak perlu buru-buru kasih susu formula ya. Nah bayi itu butuh sekitaran mungkin 30 cc itu kurang lebih mungkin 1 minggu dia hidup. Jadi 1 minggu dia lahir itu baru butuhnya sekitaran 30 cc karena lambungnya makin membesar. Nah ketika bayi nangis nih biasanya mereka kayak suka sama orang tuanya bayinya nangis kasih susu gua 30 cc udah gak boleh tahu aspirasi kan butuhnya banyak cuma 5 sampai 7 cc. Makanya ketika bayi mau lahir itu sering untuk disusukan ke ibunya supaya tadi merangsang proses refleks pemisahnya jalan, rutin refleksnya jalan walaupun aslinya sedikit kan dia butuhnya dikit ya, jelas ya. Nah salah satu juga cara memproduksi supaya ASI banyak ada namanya pijatan apa? Oksitosin ya. Sebenarnya pijatan oksitosin itu bisa dilakukan oleh si keluarganya karena dia menggigit tulang belakang sampai batasnya tali BH yang digigit terus-terusan supaya itu merangsang si oksitosin keluar jadi ASI-nya lebih banyak. Kemudian dengan keluarnya oksitosin ibu juga akan merasa nyaman ya. Kayaknya kalau aku bilang semuanya dengan pelepasan oksitosin tadi. Dari ASI eksklusif ya sering sekali jelaskan. Nah ini manfaat untuk bayi ya, nutrisi yang lengkap, meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa dalam ASI bisa meningkatkan daya tahan tubuh si bayi? Kenapa? Selain itu ngobrol dulu kan? Iya. Kemudian ASI itu mudah dicerna dan diserap ya.
gigi langit-langit dari orang tubuh sempurna, perlindungan untuk penyakit infeksi ya. ASI memiliki zat gizi yang lengkap terdiri dari lemak, karbohidrat, kalori, vitamin, protein, dan karbohidrat. Kemudian perlindungan alergi karena ASI mengandung antibodi, meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal. Ini nutrisinya ya, pertama tiga kali karbohidratnya laktosa, proteinnya kasein dan alkohol, garamnya ada zat protein yaitu lactobacillus bifidus ya. Kemudian ini ada banyak antibodi, tapi yang pertama kali keluar adalah IgG. Kemudian mempunyai psikologis. Nah ini kalau kita lihat bedanya susu sapi ataupun susu formula. Pertama proteinnya itu jumlahnya cukup. Kemudian mudah dicerna. Di susu sapi terlalu banyak susu formula jumlahnya juga relatif, tapi susu sapi lemaknya ada asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini adalah yang dibutuhkan untuk perkembangan otak ya. Nah kalau misalnya di susu sapi nggak ada asam lemak esensialnya. Ini asam lemak esensialnya ada di tengah-tengah, tapi ini susah untuk diserap ya. Karbohidratnya lebih tinggi laktosanya, oligosakarida ya. Jadi gulanya itu untuk karbohidratnya itu adalah yang gampang dicerna juga ya. Ini kurang laktosa tambah sukrosa ya. Vitaminnya ada kuat ya, zat besi, vitamin A dan C-nya rendah, ditambahkan vitamin dan mineral yang cukup. Faktor anti alerginya ada IgA, lactobacillus yang nggak ada, kemudian faktor pembunuhnya ada di sini nggak ada. Gitu. Jadi tetap yang paling bagus adalah ASI. Nah, tapi untuk ibu apa mengeratkan hubungan ibu dan anak, membantu mencegah kehamilan, mempercepat pemulihan kesehatan, mengurangi osteoporosis, kanker payudara, kanker ovarium dan perdarahan, menyusui membakar ekstra kalori sebanyak 200 sampai 250 kilokalori per hari, baik untuk menurunkan berat badan ibu dan ibunya sendiri. Secara psikologi menyusui dapat meningkatkan. Tapi ibu-ibu menyusui kadang-kadang lebih berisi ya. Sebenarnya menyusui itu walaupun dia membakar, dia memang kita butuh kalori tambahan ya. Ibu hamil kadang-kadang kebutuhan kalorinya dibandingkan biasa atau enggak? Nama kurang lebih 300 sampai 400. Dan kalau menyusui itu bisa nambah lebih dari 500 kg. Ya. Nah, tapi dibilang juga bahwa karena kita prinsipnya pengen bahagia, kadang-kadang ibu makan plus-plusnya lebih banyak ya. Supaya bahagia. Sebenarnya adalah walaupun dia ada yang menambah 500, dibakar 200, 250, itu berarti dia nggak boleh juga banyak ngemil yang gimana gitu ya. Jadi kan kita boleh mengatur diet ya. Jadi bukan berarti gemuk adalah meningkatkan menyusui, berhasil menyusui lagi gitu. Jadi sebenarnya saya juga menyusui, anak saya juga masih 6 bulan ini saya nggak bukan. Nah jadi karena saya kadang-kadang kita bilang ya anak saya lagi menyusui itu sebenarnya dia tetap harus diatur nutrisinya. Kita lihat ternyata menyusui itu sebenarnya membakar 200 sampai 250 kalori. Ya. Kita bayangkan kalau orang-orang itu tapi ASI-nya itu dihasilkan asal dia makan yang cukup ya tadi bisa makan. Tapi kan kita lihat bahwa kualitas ASI itu pada dasarnya adalah sama. Ya. Jadi tetap yang penting adalah makan makanan yang bergizi ya, supaya apa yang kita makan itu ini juga nggak perlu sebenarnya terlalu banyak. Bahagia itu kan nggak harus dengan ya salah satunya buat aja sih. Tapi kan ini ya ada memang beberapa makanan itu meningkatkan misalnya katanya produksi ASI ya. Misalnya makan kacang-kacangan, kalau orang tua bilang makan daun kartu. Tapi gimana dengan orang yang nggak punya uang? Jadi kalau misalnya dia nggak punya daun kartu, nggak bisa beli susu almond, misalnya nggak diproduksi aslinya. Enggak. Pada dasarnya prinsipnya apa supaya menyusui berhasil tadi? Apa? Menyusui. Iya, kosongkan payudaranya. Ya, jadi bayi itu harus disusui, bukan berarti makannya yang maksudnya kita plus juga. Berarti ya, plusnya itu cuma butuh tambahan kurang lebih 500 sampai 600 kilo. 400 juga. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan juga. Dan prinsipnya supaya ASI keluar adalah seringnya mengosongkan payudara supaya hormon leptinnya keluar. Ya. Jadi booster ASI perlu atau enggak? Enggak perlu.
kental, dan kolostrum mengandung zat gizi dan antibodi lebih tinggi daripada ASI matur ya. Kandungan gizinya protein 0,5%, mengandung 2,5 dan sedikit karbohidrat, garam dan mineral. Kemudian ASI masa transisi itu adalah keluar dari hari ke-4 sampai hari ke-10 melalui bayi. Kadar proteinnya semakin rendah sedangkan kadar lemak dibandingkan dengan kadar lemaknya ya. Kadar karbohidratnya semakin tinggi dan volumenya meningkat ya. Kenapa volumenya meningkat? Ya, kebutuhan bayinya makin besar, lambungnya makin besar, makanya dia kadarnya jadi makin lebih banyak. ASI matur itu keluar dari hari ke-10 sampai seterusnya. Kadar karbohidratnya relatif stabil, laktosanya adalah kandungan utama dalam ASI sehingga menjadi sumber. Nah, ASI awal ada formnya dan ini adalah yang sering dilakukan si pasien ya. Dok, kenapa ASI saya itu kok encer kali? Kok ASI saya nggak kenal? Ya. Pada prinsipnya adalah dua-duanya ini sih yang enggak. Kenapa yang keluar pada ASI pertama itu pada ASI matur di atas 10 hari itu cair? Kira-kira kenapa? Karena dia untuk menghilangkan hausnya bayi. Makanya yang keluar itu adalah warnanya lebih cair. Karena ASI rasa haus bayi ini dia namanya formel. Ya. Nah, ASI akhir itu akan keluar yang itu terakhir pada sesi menyusui. Karena lebih keruh penggunaan sumber makanan untuk pertumbuhan dan pemberian rasa tubuh. ASI akhir itu mengandung 4 kali lebih banyak dari lemak 4 kali lebih banyak dari ASI awal. Jadi itu harus menyusui bayi hingga payudara terasa seterusnya. Nah, jadi kira-kira satu sesi menyusui itu berapa lama? Maksimal 30 menit. Jadi kan, maksimal 30 menit. Nah, kemudian pada saat proses menyusui, misalnya di jam 8, apakah dia harus berpindah payudara kanan dan kiri? Tidak ya, dia harus mengoptimalkan satu payudara dulu sampai payudaranya terasa kosong. Ya, jadi jangan pindah-pindah kecuali misalnya udah payudara kanannya udah terasa kosong, bayinya masih haus nih, masih nangis ya, baru pindah ke payudara kiri. Jangan pindah misalnya 5 menit kanan, 5 menit kiri. Itu yang bikin badannya nggak naik. Kenapa? Karena sinyalnya belum keluar, kita udah pindah payudara. Nah, misalnya kayak saya bilang tuh dalam satu sesi menyusui payudaranya misalnya kita pakai yang kanan aja. Terus ternyata cukup nih bayinya, maksudnya dia menyusui yang kanan, bayinya tertidur juga satu tanda bahwa ya kita pulang nih hausnya. Terus payudara kirinya bengkak, payudara kirinya diapain? Sedangkan itu dipompa, silahkan dipompa ya. ASI-nya boleh dipompa dan ASI itu dalam suhu ruangan bisa tahan berapa jam? 4 jam. Ya, jadi pada suhu ruangan kurang dari 30 derajat Celcius itu ASI itu boleh bertahan 4 jam. Jadi nanti ketika sesi berikutnya boleh dikasih ASI yang kita terang tadi. Tapi ingat pemberian ASI-nya jangan pakai DOR ya. Karena kalau dia pakai DOR dia akan menyebabkan bingung putih. Kenapa? Karena pakai DOR itu dia hisap dikit aja itu ASI-nya langsung keluar ya. Nggak perlu tahan, dia nggak perlu ngomongin lagi. Jadi nanti dia malas menyusui. Jadi hasilnya pakai apa? Boleh pakai target kecil untuk kakinya, tentunya atau pakai stand atau pakai sendok. Ya. Jadi kita sebagai ibu ataupun yang menjaga bayi diajarkan untuk menggunakan sendok, kakinya atau bukan dalam bayinya. Biasanya kan itu kebutuhannya makin hari dia pada 30 cc, 60 cc ya. Nah ini diberikan secara pelan. Jadi jangan 60 cc sesuai kebutuhan. Kita itu nggak pelan. Ini peralatan menyusui ya, cuci tangan, keluarkan sanitasi, oleskan pada 3 kali ulang. Letakkan bayi pada botol tinggi atau payudara, mulaikan menyusui di payudara yang terakhir belum dikosongkan. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya tadi ini belum lengkap, di jam 8 pakai payudara, karena jam 10-nya harus pakai payudara gitu. Kemudian jika payudara besar, atau payudara dengan tidak menjadikan menumpang bagian payudara. Nah, sang bayi menggunakan payudara supaya dia mengedarkan dengan cepat kepala bayi payudara ibu, putih, payudara yang bisa tergosok, lepaskan isapan bayi dan meletakkan jauh ke bawah dan tinggi. Keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola sekitarnya, kemudian biarkan kering dengan sendirinya. Saat diawalkan bayi jangan lupa ya, selalu minum air putih minimal 1 gelas setelah menyusui.
Jadi karena komponen yang tadi utamanya ada karbohidrat dan lain-lain, tapi komponen utamanya itu cair. Jadi tetap kita butuh minum ya. Nah ini cara menyedawakan bayi ya, bisa disedawakan di lampu, nah ini cara menyusui yang benar, ada tredosan, kemudian prosedur. Pada prinsipnya kalau menyusui itu bayi harus ditopang seluruhnya oleh tangan ibu. Kita lihat ya, tangan ibunya itu menopang pada seluruh bagian bayi. Kemudian dia perut bayi ini nanti akan menghadap ke perut ibu, muka bayi akan menghadap ke payudara ya, dan telinga dan bahu ini dalam satu garis lurus. Itu juga kalau prosedur. Nah ada posisi turbol ya, posisi turbol ini juga bisa kita gunakan kalau bayinya kembar ya. Jadi kanan kiri sama lain dalam. Ini peletakan posisi yang benar ya. Jadi ada posisi, ada peletakan ya. Peletakan ini akan juga mempengaruhi produksi dari ASI ya. Karena peletakan yang benar mengurangi tabur di lecet ya, karena dia betul-betul susunya di bagian areola ya. Nah kita lihat nih, videonya itu memang terbuka lebar ya. Kapan kita peletakan yang baik ketika areola bagian atas itu hanya terlihat lebih banyak dibandingkan areola bagian bawah ya. Kemudian dagu bayi menempel ke payudara ibu ya, hidungnya kepalanya menghadap ke depan ya. Tuh, kita lihat ya. Dan nanti kalau misalnya pipinya kembung, ketika nyusu itu dia kembung dan dia bisa kalau kuat, pipinya kuat tuh berarti dia peletakan yang baik. Tapi pada tadi bayi langsung tidur karena susu buang air kecil lebih dari 6 kali waktu aku tidak tokat dan juga tidak tokat ya. Bayi lepas diri ini benar-benar lebih dari 4 jam orang keluarga tubuh ibu dalam pemberian ASI eksklusif masih ada makanan yang terbaik bagi bayi. Nah jadi salah satu yang menyukseskan ASI eksklusif itu adalah bertemu dengan konselor menyusui. Kapan ketemunya dari sejak hamil ya, pada usia kehamilan 7 bulan, kemudian pada usia kehamilan antara hingga postpartum ya, itu mungkin sekitar 6 sampai 8 bulan dukung ibu untuk memenuhi nutrisi dan mengkonsumsi makanan bergizi. Pastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup, ini yang penting. Karena kalau istirahat tidak cukup, ibunya ngantuk, ibunya lelah, itu akan menyebabkan stres psikologis pada hari. Oke, saya menyebabkan usaha kemudian ciptakan suasana ruang yang tenang. Sampai di sini ada yang mau bertanya deh. Abis itu kemudian lagi nggak? Oke. Ini sebelum dengan kontrasepsi ya, yaitu suatu metode yang dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dan sperma. Kontra ketika untuk melawan, konsepsi itu adalah pertemuan sel telur yang matang dan sperma yang menghasilkan kehamilan. Tujuannya apa? Kontrasepsi untuk menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan menghentikan kehamilan tidak atau tidak hamil. Nah, terkait dengan stunting ya, salah satu cara mencegah stunting itu makan gratis. Apa yang cara mencegah stunting? Ya, sedikit tadi pertama dulu. Jadi nutrisi pada ibu hamil lanjut dengan menyukseskan ASI eksklusif, mulai dari kemudian MPASI start 6 bulan sampai dia MPASI dan nyusunya lanjut sampai usia 2 tahun. Itu adalah momen terpenting cara mencegah stunting. Karena stunting apa? Perawatan pendek, tapi karena kekurangan gizi kronis ya, bukan kekurangan gizi. Nah, jadi gizi kronis
kalau misalnya dimulai dari kapan? Dari dia misalnya nggak cukup nih nutrisinya pada saat dia di dalam kandungan. Apa sih anak-anak yang disebut selanjutnya kira-kira? Bayi yang lahirnya IUGR, berarti berat badannya rendah, ya, itu meningkatkan resiko terjadinya stunting. Makanya dibilang pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan. Kalau kita baca rekomendasi WHO, dulu pemeriksaan kehamilan itu dalam 1 tahun hingga 9 bulan kurang lebih 4 kali. Kalau sekarang rekomendasinya itu sebanyak 6 kali. Kapan aja? 1 kali pada trimester 1 sampai 12 minggu, kemudian 12 sampai 28 minggu kurang lebih 2 kali, dan lebih dari 28 minggu sampai 3 kali. Pada trimester akhir kita terutama melihat adalah bagaimana sih berat badan bayi. Kapan berat badan bayi dibilang lahirnya normal? Cukup? Ya, di atas 2.500. Jadi kalau berat dari 2.500, nah itu berarti bayinya IUGR, jadinya cenderung kecil, harus kita cari tahu. Nah, jadi tujuan kontrasepsi ini tadi kan menjalankan kehamilan. Karena jadi 1000 hari pertama kehidupan itu kan 2 tahun. Dan itu juga memberikan masa istirahat untuk ibu. Hamil itu bukan sesuatu, hamil itu hamil menyenangkan, tapi juga memiliki mungkin dampak psikologis juga kepada ibunya. Jadi makanya dibilang KBI untuk memudahkan, untuk mengoptimalkan dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi berikan ibunya waktu istirahat kurang lebih 2 tahun. Caranya dengan menggunakan apa? Kontrasepsi. Nah ini prevalensi kontrasepsi ya. Kalau kita lihat di Indonesia, itu capaian kontrasepsinya itu cuma kurang lebih mungkin 20 sampai 40% itu maksudnya 60% kalau dari perkembangannya. Karena memang orang metode kira-kira kita lihat ya, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan orang Indonesia itu apa? Kontrasepsi banyak di KB. Dia jawabannya KB, apa metode kontrasepsi? Biasanya kalau orang Indonesia kalau kita lihat itu keratannya ya, pakai pil atau suntik, ya suntik. Suntik kami itu hanya 1 bulan atau 3 bulan. Itu yang paling dipakai ya. Kalau misalnya implan, IUD, BPOM itu ada kontrasepsi jangka panjang ya. Kadang-kadang pasien masih mungkin mikir, tapi kalau bukan ada yang pakai, tapi yang rate tertingginya itu adalah penggunaan KBG atau konsultasi. Nah, kita tuh di Indonesia ini jumlah manusia itu posisi keempat di dunia yang 270 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,1% dan angka kelahirannya cukup tinggi ya 24 ton. Apa syarat dari kontrasepsi tadi? Efektivitas tinggi. Sebenarnya indofil yang tiap minum ya, pil KB andalan sama brandnya itu efektivitasnya cukup tinggi. Ya, artinya dia dapat mencegah kehamilan dengan angka di atas 95%. Kapan dia efektivitasnya tinggi? Kalau dia lupa minum. Kadang-kadang orang tuh lupa minum ini yang dia menyebabkan hamil lagi. Ya, jadi kadang-kadang dia nggak, saya udah pakai KB nih, saya udah minum pil nih, kok saya hamil? Mungkin ada yang lupa minum. Makanya dia bilang minumnya sebelum tidur ya, dia selalu. Karena kalau ada 1 aja hari lupa, dia harus nambah dosis di hari berikutnya untuk tetap terjadi perubahan. Bayangkan kalau lupanya berturut-turut udah kontrasepsinya jadi nggak bisa bekerja, berapa banyak tablet pil yang harus diminum. Makanya rekomendasi sekarang adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi tadi bisa IUD, tapi kadang-kadang orang takut. Ada pasien nanya, saya tuh IUD bisa sampai masuk ke jantung, itu bayangkan. Gimana coba tapi memang pada beberapa kehamilan itu ada beberapa permasalahan memang bisa menyebabkan perforasi. Ya, perforasi artinya mungkin cara pemasangan yang salah atau memaksakan pemasangan ya. Jadinya dia tindakan kita menembus di uterus, akhirnya uterusnya bolong, perforasi di sini di sekitar di kantong abdomen. Jadi bisa nyangkut di usus itu kita tuh kalau tidak ya, makanya sebaiknya memang masalah ini itu ada orang yang punya kompetensi. Bukan kita tidak nggak boleh, asalkan memang dia udah pernah bahwa itu sama. Kita yang dokter aja
bisa jadi itu nggak bisa memasang spiral karena beberapa kondisi dari pasien. Jadi jangan memaksakan atau karena kita tadi bayar, jadi kita memaksa-maksa ternyata membuat perforasi. Rata-rata minimal ya. Reversible artinya apa nih arti reversible kira-kira? Iya, segera setelah menghentikan kontrasepsi, ibu kembali masa subur. Terlindungi dari IMS. Kontrasepsi apa yang dilindungi dari IMS? Kondom. Ya, cuma kondom yang melindungi dari IMS. Semuanya melindungi dari nomor yang sudah didapatkan tidak dikasihkan kepada pemakainya. Tapi beberapa memang kayak kita pakai pil kombinasi ya, kombinasi yang ada kandungan estrogen itu tidak memberikan pada pasien dengan riwayat hipertensi ya, riwayat gangguan koagulasi darah dan sebagainya ya. Nanti ada metode untuk menilai kelayakan kontrasepsi. Ini tadi metode aminorelatasi ya, jika bayi usia di bawah 6 bulan ibu masih aminorelat ya. Jadi harusnya metode aminorelatasi mungkin dia bekerja adalah ibunya yang mendapatkan hal. Kemudian mempraktikkan pemberian hasil susu. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketika bayinya itu mulai memberikan makanan pendamping usia 6 bulan, maka harus switch pakai pilih metode yang lain. Bayi sudah kembali harus ada metode yang lain. Bayi menghisap susu tidak sering, tidak weekend, harus membantu bayi memilih metode yang lain. Bayi berumur 6 bulan atau lebih harus itu dengan metode yang lain. Oh ya, metode kami yang mulai produksi hasil. Nah, kontrasepsi tanpa alat, Doji postcoital, tadi metode aminorelatasi, KB kalender, ya, kemudian koitus, yaitu penarikan dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Nah, koitus setelah ini akan bekerja dengan baik jika lepasnya saat yang tepat. Kalau lepasnya keburu spermanya keluar duluan, maka kemungkinan hamilnya juga metode barier yang ada kondom, ekstrovokaren, dari karet, masih aluminium dan alamnya boleh keluar dari karet yang merupakan metode barier efektif jika digunakan dengan tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempengaruhi sistemik, dapat dibeli secara umum. Metode kontrasepsi sementara bila perceraian harus ditunda. Terpotong. Jawab konten bekas pakai dapat menimbulkan masalah lingkungan, jadi dibuang pada tempat yang benar ya. Kalau misalnya pemakaiannya salah, akan mendatangkan risiko penutup. Metode yang lainnya adalah diafragma. Ini dipakai pada wanita yang terbuat dari latex juga yang harus dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan maksudnya dia menutup seksis. Saya kita pakai tampon menstruasi ya. Keterbatasan antara gejala 6 sampai 18 sebenarnya bisa terjadi pada perempuan. Keberhasilan bergantung pada kemampuan pengguna. Dan ketiganya bersama melalui kemampuan. Ini masukkan ya. Masukkan kayak potong ya dia. Jelas ya. Ini memang butuh teknik juga ya. Jadi kadang-kadang kita malas itu kita lagi jadi situ ya. Ini juga ya. Membunuh sperma. Nah ini kontrasepsi hormonal ya. IUD itu ada yang ada progesteronnya, isinya levonorgestrel ya. Itu brandnya adalah Mirena. IUD yang isinya ada levonorgestrel itu biasanya selain sebagai metode kontrasepsi untuk kehamilan, dapat kita gunakan pada pasien dengan abnormal udara ini. Pasien dengan adenomyosis. Jadi kalau ada gangguan haid, kita untuk mengurangi perdarahan bisa pakai CKB dengan hormonal. Tapi kalau hanya untuk metode kontrasepsi, biasanya kita memang isinya apa? Bukan P, itu yang nanti akan kita ajarkan pada kalian. Jadi kalian yang biasa pakai itu bukan P. Karena kedengarannya mahal, beda lagi harganya bisa sampai 20 juta. Ya,
sedangkan Cooper Day itu kalau di KBS biasanya gratis, ataupun yang suka pakai itu Novatic, ini juga memang Cooper Day juga, itu benarnya harus ini sampai habis. Kemudian ada biokombinasi. Biokombinasi ini isinya adalah apa? Hormon, estrogen dan progesteron. Estrogennya apa? Erinil estradiol. Ya. Progesteronnya salah satu bisa juga analgesa, tergantung juga. Ya. Contohnya adalah pil adalah misalnya atau yasmin, perdana ataupun dia. Itu bedanya di si progesteronnya. Kalau misalnya estrogennya sama-sama erinil estradiol, biasanya dosisnya itu 30 mikrogram. Nah, beda itu kalau Yasmin itu ada spironolakton, jadi efeknya tak bikin gemuk. Beda di progesteron itu jenisnya banyak. Jadi, kemudian kombinasi cincin hormon ya. Nah, jadi ada juga cincin yang ada hormonnya. Mini pill ini dia isinya apa? Progesteron only. Ya. Kemudian seperti kombinasi ya itu contohnya Ciclofam ya. Nah, kemudian seperti DMPK, Depo, Medroxy, progesteron aksepat itu cuma isinya adalah si progesteron yang jenisnya DMPK tadi implan ya, ini juga jenisnya progesteron ya, dan progesteron juga ya. Nah, jadi banyak ya. Nah, kalau kita lihat yang paling less efektif itu adalah spermisida. Injeksi suntik sama COC masih sama efektifnya. Tapi yang more efektif itu adalah tadi yang kawan-kawan ya. Dan jangan lupa saya lupa menjelaskan ada male sterilization. Ada vasektomi ya pada cowok. Gimana cara kerjanya? Jadi tadi semua hormon yang disuntikan dari luar tadi, estrogen, progesteron yang kita suntikan dari luar, itu ternyata memberikan feedback negatif ke hipotalamus. Jadi kedengarannya itu tertekan, tidak bekerja sehingga FSH dan FH-nya tidak keluar, sehingga tidak terjadi makanan folikel. Nah, efek lain dari progesteron luar itu adalah menenangkan layer cervix sehingga sperma itu tidak bisa berjalan ke di mana tempat terjadinya pembuahan. Jadi utama kerja si spermanya itu jangan sampai ketubar ya. Oke, ini sama untuk kombinasi ini terus kita IUD itu Mirena itu mengapa sperma ya berjalan ya, kemudian menipiskan dinding dari si endometriumnya ya, sehingga itu menjadi tempat yang tidak baik untuk terjadinya implantasi ya, kemudian mengembangkan sama fokus dari cervix sehingga spermanya itu tidak ada fokus. Nah, kemudian kalau misalnya tadi IUD hormonal, salah satu lagi adalah tadi menyiapkan itu menyebabkan inflamasi ya, inflamasi dari si uterusnya sehingga si sperma hasil pembuahannya itu kalau bisa terjadi kehamilan dia nggak bisa nempel karena ketika setelah terjadinya kehamilan, setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur, dia akan berjalan ke uterus, dia akan menempel di endometrium dan endometrium. Jadi akan menyebabkan si IUD ini inflamasi ya. Nah, jadi supaya dia nggak bisa bisa mencapai 8-10 tahun tadi kalau produknya BKKBN tadi kalau pakai. Nah, ini adalah jenis-jenis yang sekarang kita sajikan. Ya ini bukan sama ini. Yang lain model. Nah, karena waktu penggunaan IUD dalam situasi sebenarnya samping penggunaan KB itu adalah pastikan bahwa ibunya tidak hamil. Jadi kalau yang masih tidak hamil kapan? Waktu haid. Ya orang lain masih tidak hamil. Tapi kalau misalnya kita sampingnya pada saat dia nggak haid, kita harus tes dulu. Tes negatif pun itu belum tentu ibunya nggak hamil. Bisa jadi ini masa periode yang kayak window periode yang tiba-tiba itu 1 minggu lagi udah positif. Ya yang penting dia kalau misalnya dia udah berhubungan karena kalau masa subur itu risiko hamilnya itu udah tinggi. Makanya dibilang samping kontrasepsi itu sebaiknya itu pada saat dia haid, karena memastikan bahwa dia tidak hamil. Dimana dari masuk dari hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid, biasanya tapi kita minta di hari ke-2 sampai 3, karena kenapa di situ mensnya lagi banyak, di situ ada terbuka. Nah, atau setelah melahirkan yang IUD dipasang yaitu 4 jam pertama.
atau maksimal 2 kali 24 jam ya. Setelah terjadi keguguran segera atau dalam 7 hari apabila ada infeksi, atau bisa juga IUD ini jadi kontrasepsi darurat di mana dipasang dari setelah selama 1 sampai 5 hari. Ya, kan ada kontrasepsi darurat juga selain IUD ya. Ya itu kontrasepsi darurat. Nah, mantap ini adalah bobek konkret. Jadi kita memang memotong atau mengikat saluran bobek juga. Syaratnya adalah bobek konkret ya. Saya apa aja kira-kira mantap berarti ibunya dan bapaknya beri edukasi tentang karena sekali kita kontrasepsi mantap, jarang yang bisa kita menyambungkan. Kalau teknologi bagus sekarang yang bisa menyebabkan ibunya. Jadi kalau udah bobek konkret, kalau kaitan dengan teknologi, yang pasti dengan apa IVF, ya dengan PKU. Ya. Nah, ini adalah metode clinical immunogenicity criteria. Jadi kalau bahasa Indonesia yang bisa kalian download di Play Store adalah metode PROC. Bisa didownload. Jadi apa fungsinya? Ini adalah bagaimana cara kalian menentukan bagi apa yang cocok dengan ibunya. Pasiennya layak pasti dipasang KB. Kalau MPC itu versi PKU ya bahasa Inggris. Kan bisa download di Android di Play Store. KLOP. Nanti kok gede, aku gak gede banyak ini kok gede coba bisa oke nonton mana sih aplikasi di mana kelap. Nah, di metode PROC ini nanti di awal boleh dicoba dulu. Kenapa nggak bisa download? Kayak internet ya? Mana? Oh, ada. Ya, oh contraception ini ya. Tapi aku beli apa ini? Gimana dikawin? Takut. Dan segala dikawin takut. Jadi nanti di sana kalian ada bagi masalah konsumsi, diagram lingkaran, penandasar lain, penandasar kehamilan, dan kontrasepsi, lingkaran efektivitas prosedur dan kontrasepsi. Ini sebenarnya metodenya cukup. Kita lihat ke ini, misalnya penandasar kehamilan. Pertanyaannya nih, misalnya, apakah Anda mempunyai bayi yang berumur kurang dari 6 bulan? Apakah Anda dasar penelitian ujian jadi sebenarnya kalau mahasiswa sih kita yang SPOG aja pakai kita lihat ya karena pakai edukasi ini kan jadi kami itu cocok-cocok sekarang ini kita menawarkan sebagai kontrasepsi pasien yang memiliki mungkin oke kemudian nih diagram lingkaran. Nah ini diagram lingkaran ini bisa dilakukan diagramnya usia di atas 35 tahun. Kami apa yang cocok? konsultasi penelitian KDR ya. Nah, kalau nomornya 1 berarti memang paling baik untuk digunakan. Sayangnya kalau tidak bisa download ya. Jadi itu kayak misalnya ini ya tadi saya merokok. Merokok usianya di bawah 35 tahun. Kalau kita lihat di sini yang cocok untuk dia apa? Kontrasepsi pil progestin, ini pil boleh. Kemudian kontrasepsi 3 bulan boleh, boleh, IUD boleh. Ya, yang boleh atau tidak kalau ada pilihan lain apa? Kontrasepsi hormonal. Saya bilang tadi kalau misalnya merokok, tensi tinggi itu kalau bisa jangan menggunakan preparat yang ada estrogen yang ada di ya. Kemudian
jadi teman-teman menggunakan kerja kelompok. Kalau ini kasih bahasa Indonesia aja, kalau yang EPG ini ya, kita lihat nih satu, no restriction for use itu dari nah kalau yang dua ini finishnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kalau yang 34 biasanya tidak merekomendasikan bagi starter. Terus rangkaian 2 jam kan? Ya. Lihat. Aku udah berapa 2 kali jam kan? Ya. Terima kasih info. Pokoknya yang sama. Aku sudah lulus. Nggak tahu. Aku di ketua. Ya. Nggak, tapi dia bilang kemarin dia datang hari ini. Dia barusan bilang cuma kan. Hai bro, kartu hijau kita di ketua kan? Kartu hijau kita di ketua di Melang. Oh di Melang. Kamu naik aku.